sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saudara-saudara, meskipun kata jubah, kata pakaian ini bentuknya adalah simbolis, tetapi kalau dipahami, disadari secara sungguh-sungguh, sangat luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini saya masih boleh menyapa Anda kembali. Para penonton yang setia, para subscriber, para pelanggan-pelanggan yang luar biasa. Ataupun Anda yang baru pertama kali melihat channel YouTube Bible Learning ini. Tapi saya lebih bersyukur lagi, hati saya bersuka cita luar biasa ketika hari ini pun saya masih bisa melihat Anda membaca firman Tuhan. Setiap hari sekarang Romo, kalau satu hari tidak membaca firman Tuhan rasanya seperti sayur tanpa garam. Hambar Romo, gak ada semangatnya, gak jelas hidup mau dibawa kemana. Gak bisa memaknai pengalaman demi pengalaman. Tugas saya sebagai seorang pastor adalah menghadirkan kekuatan sabda, memperkenalkan kepada Anda keindahan-keindahan sabda Tuhan, supaya kita tahu apa yang kita imani, supaya kita menyadari sungguh-sungguh apa yang kita percaya, supaya kita menghidupi betul-betul apa yang menjadi jalan Tuhan buat kita. Saudara-saudara, terima kasih ya. Meskipun ini mungkin di akhir pekan, tapi Anda selalu membaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kemarin gereja mengajak umatnya untuk merayakan hati kudus Yesus. Hatinya yang maha indah, hatinya yang maha suci, yang mengalirlah kasih dan kesetiaan buat kita anak-anaknya. Hatinya yang membuat kita, dosa kita diampuni. Penyakit-penyakit kita disembuhkan, kehidupan kita dipulihkan, beban-beban hidup kita ditanggungnya. Nah, satu hari setelahnya, gak nunggu lama-lama lagi, gereja juga mengajak umat beriman untuk memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi ibu penebus, untuk menjadi ibu Yesus, untuk menjadi ibu yang betul-betul dari awal sampai akhir setia, penuh kasih, menemani Yesus putranya, diperlukan hati yang istimewa. Dari fakta kitab suci, dari data kitab suci kita bisa melihat hati Maria memang hati yang tidak terbagi, hati yang terarah, hati yang tidak ada bolong-bolongnya, hati yang betul-betul dipersembahkannya buat Tuhan. Tak bernoda, saudara-saudara, hatinya. Dari hatinya lah keluar kasih yang sama, yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya juga, yang selalu ditopang oleh doa-doanya yang tanpa henti. Saudara-saudara, kata tak bernoda itu sebagai sebuah ungkapan yang sangat indah tentang hati Maria. Sebetulnya bukan hanya untuk Maria, tapi hati yang tak bernoda, hati yang tidak terbagi, hati yang tidak dikotori, hati yang tidak membiarkan dosa masuk bahkan bersarang di dalam diri kita adalah panggilan kita juga. Sayang seribu sayang ketika manusia masih mentolerir dosa, masih membiarkan dosa masuk dalam kehidupannya, masih membiarkan ada celah-celah sedikit sekecil apapun sehingga dosa bisa masuk. Manusia zaman sekarang kurang berjuang melawan dosa. Itu sebuah tamparan buat saya dan juga tamparan buat kita semua. Kadang-kadang kita mentolerir dengan mudah. Kita membiarkan, bahkan kita mengizinkan dosa masuk dalam diri kita. Karena ada kesenangan, karena ada kenikmatan, karena ada kemudahan, karena ada kesenangan-kesenangan sesaat. Sehingga saudara-saudara, manusia kehilangan hatinya yang murni, hatinya yang tulus. Hati dalam tradisi Yahudi itu bukan organ tubuh pertama-tama, tetapi sebuah kesadaran inti
dari kehidupan manusia. Dengan hatinya manusia bisa berpikir. Dengan hatinya manusia bisa merasa. Karena hati dalam tradisi Yahudi adalah pusat kehidupan manusia. Saudara-saudara, ini yang penting. Hati tempat tinggal Allah dalam diri manusia. Tempat manusia terbuka, membuka dirinya untuk masuklah kasih kesetiaan Allah. Tapi saudara-saudara, seringkali hati manusia ini dikotori, dinodai. Karena membiarkan dosa bersarang di dalamnya. Dengan indah, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, itu di Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini dengan simbolis. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saudara-saudara, meskipun kata jubah, kata pakaian ini bentuknya adalah simbolis, tetapi kalau dipahami, disadari secara sungguh-sungguh, sangat luar biasa. Apakah Anda sadar saudara-saudara, ketika kita diciptakan oleh Allah, ketika kita dihadirkan di dunia ini, kita dibekali oleh Tuhan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Ini pakaian rohani yang melindungi. Anda pasti bisa lihat ketika ada orang gitu ya, Anda nggak kenal, tapi kok kayaknya getaran rohaninya, sisi spiritualnya itu kok kenceng banget. Karena dia betul-betul menggunakan pakaian keselamatan dan jubah kebenarannya. Nah, ketika kita membiarkan dosa, kita melakukan dosa, apalagi dengan kesadaran penuh, dengan kemauan yang mantap, kita sedang merusak pakaian keselamatan itu. Kita sedang merobek-robek jubah kebenaran kita. Maka kalau ada orang yang bisa melihat, ada orang-orang yang memang rohaninya tipis. Bukan berarti tidak otomatis ya. Oh, orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin segala macam itu, wah udah pasti dia pakaiannya pasti bergelimang-gelimang itu. Tidak. Itu lahir dari dalam. Ketika seseorang bisa menyatukan kesadaran bahwa dirinya dikasihi oleh Allah, dirinya diutus dan dipanggil oleh Allah, dan dia betul-betul menjaga kesuciannya. Dia menolak dosa. Dia menghindari hal-hal yang jahat dalam dirinya. Dia tidak membiarkan sedikit pun, sekecil apapun, dosa-dosa menghampiri dirinya. Dia bisa membentengi dirinya dengan sungguh-sungguh. Dengan kesadarannya, dengan kehendak bebasnya. Bukan karena pura-pura, bukan karena ada motif-motif lain saudara-saudara. Tapi kesadaran manusia. Dirinya dikasih Allah. Dirinya ambil bagian dalam diri Allah. Ada relasi, ada jembatan, ada hubungan yang sangat dalam yang tidak bisa terlukiskan oleh kata-kata. Allah tinggal dalam dirinya. Dan dia jaga itu seumur hidupnya. Romo, namanya manusia Romo, kita mau jaga banget mulut kita ya Romo. Kita mau jaga banget mata kita Romo. Kita mau jaga banget pergaulan kita, sikap kita Romo. Tapi kan ya susah, kita masih tinggal di dalam dunia Romo. Kita udah mau bertobat. Lihat gitu ya pakai mata ada orang begini begono. Tergoda lagi untuk gosip-gosip. Kita mau jaga-jaga banget Romo rezeki-rezeki kita Romo. Ya namanya kehidupan Romo. Gimana? Nggak curang, nggak makan Romo. Kalau saya kelewat jujur juga, ya nggak bakal dapat proyek juga. Nggak bakal menang tender juga. Betul apa betul? Anda yang hidup di dunia bisnis ya. Aduh Romo, zaman sekarang mah serem. Seserem-seremnya. Orang menggunakan segala macam cara untuk bisa dapat materi. Orang bertanding dengan cara-cara yang kotor.
Susah sekali untuk melihat orang dengan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Yang ada Romo, baju-bajunya, wah ada gambar Tuhan Yesus di sini, ada tato rosario di sini, ada segala macam Romo. Bukan yang itu. Tapi pakaian kebenaran, jubah kebenaran, pakaian keselamatan kita ini tidak kelihatan. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya diri kita yang tahu. Tebel apa tipis. Bagus atau bolong-bolong. Indah atau compang-camping. Karena kita sendiri yang merobek-robek pakaian keselamatan kita, saudara-saudara. Maka dari itu sangat hati-hati. Hati-hati. Berjuanglah lagi untuk melawan dosa. Dengan segala godaan-godaannya, dengan segala cobaan-cobaannya, dengan segala tawaran-tawaran kenikmatannya itu. Berjuanglah lagi. Sayangi pakaian keselamatan kita. Jubah kebenaran kita ini. Sayangi betul-betul. Dengan sebuah kesadaran penuh. Sungguh-sungguh diniatin. Sungguh-sungguh diperjuangkan saudara-saudara. Jangan ya dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Kalau lupa-lupa berarti perjuangannya belum 100%. Memang ini tugas semua, termasuk saya ya. Saya masih jauh sekali dari sempurna. Yuk hari ini kita menemukan sebuah kekayaan firman Tuhan. Ternyata sebuah kesadaran ya Romo. Betapa kita ini ada namanya pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Jadi malu Romo. Kalau mungkin itu bisa dilihat Romo. Udah menggembel Romo kayak topo atau lap dapur Romo. Kotor, berdebu, bernoda. Bau lagi Romo. Malu. Karena saya membiarkan diri saya untuk ya hidup nikmati ajalah dunia. Nikmati dululah. Nanti udah tua baru bertobat. Panggilan diri kita mulai hari ini. Nah, itulah diperlihatkan oleh Bunda Maria, saudara-saudara, dalam kehidupannya. Hati tak bernoda Maria bukan status, bukan juga title ataupun judul, bukan juga gelar, tapi kehidupannya, teladan hidupnya, pengalaman perjalanannya bersama Tuhan Yesus. Sangat digambarkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Kisahnya pasti sudah Anda kenal karena sudah beberapa kali saya tampilkan di Bible Learning with Father Joseph, bukan, ketika Tuhan Yesus hilang di Bait Allah umur 12 tahun. Buat para penonton-penonton yang baru ya, kalau yang lama-lama saya yakin Anda sudah ada tuh garis-garisnya tuh di Alkitab Anda. Anda sudah dengar itu bagaimana kata mencari diulang-ulang, bukan dalam teks ini dari ayat 41 sampai ayat 51. Kalau diulang-ulang berarti penting. Tapi Anda lihat bagaimana kata mencari muncul dalam Injil Lukas ini. Bukan sekedar cari, tapi bagaimana mencarinya Maria, mencarinya Yusuf terhadap putranya yang hilang, itu sungguh luar biasa. Dikatakan ya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Berarti udah 1 hari berjalan, sekarang balik lagi. Saudara-saudara silakan dicek 1 hari perjalanan itu berapa kilometer kalau berjalan kaki. Kalau jalan kakinya sendiri itu pasti beda ketika jalan kakinya berkelompok. Atau ketika jalan kakinya bersama orang-orang banyak. Pasti lebih lambat kalau 1 hari perjalanan jauhnya. Lelah, sudah pasti lelah. Karena bisa jadi belum istirahat, belum makan, belum minum, belum rebahan. Tapi Maria dan Yosef tidak menunggu waktu lagi. Tidak menunda-nunda lagi. Sama seperti kita. Mau nyumbang, nunda-nunda. Mau berbuat baik, nunda-nunda. Mau berdoa, nunda-nunda. Mau melayani di gereja, tunda-tunda. Mau baca firman aja, tunda-tunda terus. Belajarlah dari Maria dan Yosef, tidak pernah menunda waktu. Dikatakan, lalu
baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Kata mencari muncul di sini untuk pertama kali. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ini udah hal yang berbeda nih, mencari dan terus mencari. Saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, mencari makna, mencoba memahami firman Tuhan, udah Romo tapi nggak ketemu. Tapi cenderung membuat kita untuk menyerah, kalah. Udah berusaha mengampuni Romo, udah berusaha memahami pasangan, udah mencari rezeki Romo, udah berjuang Romo, udah berdoa Romo, tapi nggak dapet juga. Maria dan Yosef menampilkan sebuah kesaksian iman. Ya kalau mencari nggak ketemu ya jangan berhenti. Cari terus sampai ketemu. Sesudah 3 hari, bayangin coba. Mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Secapek apa itu Maria dan Yosef? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Anda aja kalau punya anak, punya cucu masih kecil, hilang di mall, Anda cari, nggak usah sampai 3 hari, 1 jam aja. Anda cari ke satpam, Anda cari ke atas, lantai bawah, tempat parkir, tempat mainan anak, tempat makan, nggak ketemu juga. 1 jam baru ketemu. Ketika ketemu coba, cenderung buat ngomel, cenderung buat marah, cenderung untuk aduh gimana lah udah campur aduk Romo. Ngomel bukannya benci Romo, karena kasihan takut tuh anak diculik katanya. Takut tuh anak nanti kenapa-napa, diapain sama orang. Tahu sendiri kan zaman sekarang gitu. Kalau punya anak laki-laki takut, punya anak perempuan takut juga. Sekarang di mall-mall itu tinggal dibawa sama orang, ditawarin permen, dibawa ke WC. Aduh udah serem banget itu. Makanya seringkali orang tua itu handphone mulu ya. Handphone anaknya mah nggak sampai hilang, sampai nyasar, sampai cari dunianya sendiri. Akhirnya hilang dah. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Saudara-saudaraku, kata heran. Sebetulnya pengalaman kehilangan Yesus di bait Allah adalah sebuah pembelajaran untuk Maria dan Yosef tentunya juga. Jangan berhenti melihat pada kehilangannya, pada capeknya, pada waktu yang terbuangnya. Tapi mau diperlihatkan bagaimana bahwa anak mereka yang berusia 12 tahun ini adalah anak yang membawa keheranan. Langsung ingat itu Kidung Simeon bukan? Sudah diramalkan sejak masih bayi. Sudah diingatkan oleh malaikat Gabriel. Udah ditunjukkan oleh para orang-orang Majus. Oleh para gembala. Oleh malaikat-malaikat di surga. Yang bernyanyi pada saat kelahiran Yesus. Sudah ditunjukkan pada saat Maria mengunjungi Elizabeth. Tapi ini yang pertama kali ketika umur 12 tahun. Anak ini memang membawa keheranan. Dikatakan ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Wah itu tercengang, kaget. Kenapa? Tercengang karena ketemu atau tercengang karena kok bisa anak mereka ini bisa bertanya jawab, bisa berdiskusi dengan orang-orang hebat di alim ulama di bait Allah, membuat orang banyak heran, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Muncul lagi kata mencari, tapi sekarang dengan cemas mencari. Anda bisa lihat itu bagaimana progresnya Maria dan Yosef dalam mencari Yesus. Mencari, terus mencari, dengan cemas mencari. Sebuah usaha, sebuah effort yang tidak pernah kenal batas dalam mencari dan mencintai Tuhan Yesus. Nah, jawab Yesus lebih bingungin lagi. "Mengapa kamu mencari aku?" Muncul lagi, kali ini ada di mulut Yesus ini. Kata mencari. Jawaban Yesus sebetulnya bukan jawaban tapi pertanyaan balik.
Ditanya sama Maria malah menanya balik, mengapa engkau mencari aku? Mengapa kamu mencari aku? Sebetulnya pertanyaan ini bukan hanya untuk Maria, tapi juga untuk kita. Untuk saya dan juga untuk Anda. Anda jadi orang Kristen, apa yang Anda cari? Anda jadi pemilik Kristus, itu apa yang Anda cari? Anda ke gereja, apa yang Anda cari? Anda berdoa, apa yang Anda cari? Anda baca firman Tuhan, apa yang Anda cari? Saya bikin video tiap hari ini tentang firman Tuhan, apa yang saya cari? Saya berjuang untuk anak-anak di RTS, apa yang saya cari? Saya ngajar dari pagi sampai malam, apa yang saya cari? Saya ngajar di mana-mana, apa yang saya cari? Apakah Anda pernah menemukan jawaban ini? Apa yang saya cari? Apakah ada sesuatu yang fana atau sesuatu yang baka? Sesuatu yang cuma sementara, oh cuma dapat duit Romo, oh dapat ketenaran, dapat follower Romo. Pasti itu akan runtuh. Tapi pakaian keselamatan, jubah kebenaran, itulah yang memanggil saya untuk melakukan ini semua. Saudara-saudaraku yang terkasih. Setelah mendengar jawaban itu, ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Hatinya yang tak bernoda ini. Hatinya, pakaian keselamatan dan jubah kebenaran Maria. Salam damai sejahtera. Semoga pakaian kita, jubah kebenaran kita tidak koyak, tidak robek, tidak rusak. Kalau udah rusak bagaimana Romo? Kalau udah bernoda bagaimana Romo? Udah kotor bagaimana Romo? Cucilah dalam pertobatan dan kasih. Kasih akan memulihkan banyak dosa. Salam damai sejahtera. Bye-bye, Tuhan berkati.